Bab 156. Di luar gerbang kota kekaisaran. Peringkat Qingyun bisa dikatakan masalah besar di wilayah selatan. Tidak hanya 6 kekuasaan besar, keluarga kecil, dan keluarga tersembunyi juga akan mengikuti peringkat Qingyun. Di kondisi seperti ini, bisa mengetahui jumlah orang di kota kekaisaran. Oleh karena itu, di bulan ini, kota kekaisaran penuh dengan orang. Selain pendekar hitam, setiap detik akan muncul kelompok prajurit yang mengenakan baju zirah berwarna silver di jalan. Saat melihat kelompok prajurit, pendekar hitam akan mengeluarkan tatapan ketakutan, karena kelompok prajurit ini adalah gabungan dari alam pemenang dan alam bawaan. 1 bulan ini, kelompok prajurit ini memiliki hak untuk membunuh. Bisa dijelaskan, jika ada pendekar hitam berani mencari masalah di kota kekaisaran, kelompok prajurit bisa membunuh dan melaporkan hal tersebut. Bukan kekaisaran Qin bertindak tegas, karena ini tugas dari 6 kekuasaan besar dan kekaisaran Qin. Jikalau tidak seperti ini, kota kekaisaran akan terjadi masalah besar. Di bawah lindungan kelompok prajurit yang tegas, meskipun setiap hari jumlah orang di kota kekaisaran terus menambah, namun tidak terjadi kegaduhan. Di luar gerbang kota kekaisaran terdiri 1 tiang untuk mengetes, setinggi 3 meter, selebar 1 meter. Di bawah tiang terdiri batu kristal yang tipis, terdiri 10 barisan batu kristal di tiang terdalam, dan setiap barisan terdiri 10 biji. Tiang ini untuk mengetes kemampuan pendekar hitam. Jika pendekar hitam menyerang tiang tersebut, maka batu kristal akan menyala. Jika menyala dengan jumlah banyak, maka kemampuan semakin kuat. Biasanya, pendekar hitam akan kemari kota kekaisaran untuk mengetes kemampuan. Di waktu bersamaan, ini juga sebagai kesempatan untuk terkenal. Kini di luar berkumpul pendekar hitam dengan jumlah banyak, bahkan terdiri puluhan ribu, dan tidak ada yang menyerang tiang tersebut. Namun, mereka hanya terus menatap panggung formasi pengirim yang terletak di luar pintu, seperti tengah menunggu sesuatu. Kota kekaisaran tidak membiarkan 6 kekuasaan ini membangun panggung formasi pengirim. Oleh karena itu, panggung formasi pengirim yang telah dibangunkan oleh 6 kekuasaan ini berada di luar kota kekaisaran. Siapa yang mengatakan 6 kekuasaan besar akan kemari? Ini bahkan sudah menjelang sore, mengapa tetap tidak menemukan keberadaan mereka? Seorang pria memuntahkan dahak, dan berujar tidak senang. Tunggu lagi saja, mungkin 6 kekuasaan akan segera tiba. Seorang pria muda yang berdiri di sebelahnya berujar. Aku menunggu sejak pagi hingga siang, jika bukan karena ingin melihat kemampuan murid sekte, aku akan pergi ke tempat hiburan untuk berseru-seru jika mengetahui 6 kekuasaan ini sungguh lama. Pria itu tetap berujar dengan tidak senang. Yang mengumpul di sini, siapa yang tidak ingin melihat kemampuan mereka? Pria muda itu berujar, semuanya mengatakan mereka sangat luar biasa, aku juga ingin melihat bagaimana kemampuan mereka. Luar biasa. Sudut bibir pria itu terulas sebuah senyuman meremehkan lalu berujar, kali ini aku kemari untuk menghancurkan wibawa mereka, membiarkan mereka mengetahui kita yang benar-benar luar biasa. Pria muda hanya terkekeh mendengar kata-katanya, tidak berbicara. Bocah, kamu tidak mempercayai. Melihat pria muda hanya terkekeh, pria ini sedikit membara. Pria muda itu menunjuk tiang yang berada di sebelah lalu berujar, kamu bisa mencoba mengetes terlebih dahulu. Setelah 6 kekuasaan kemari pasti akan mencobanya. Oleh karena itu akan mengetahui lebih kuat dirimu atau murid 6 kekuasaan besar ini, bagaimana? Mengetes ya mengetes. Pria itu mendengus sinis, lalu menghampiri tiang tersebut. Pria itu menarik napas dalam-dalam,
lalu mengeluarkan tangan kanannya, dan mengangkatnya secara perlahan. Di atas tangan, terbentuk sebuah puncak gunung. Detik selanjutnya, pria itu berteriak, dan tangan kanannya menepuk ke arah tiang tersebut. Jurus tangan gunung. Usai tangannya mendarat di tiang, tiang benar-benar tidak bergerak, dan batu kristal yang menyala terdiri 71 biji. Pria itu hanya menggelengkan kepala saat melihat batu kristal hanya menyala 71 biji. Kemampuan pria ini berada di tingkat ke-7, sudah sangat baik bisa menyala hingga 71 biji. Namun jika membandingkan dengan murid 6 kekuasaan besar, tentu itu mempermalukan dirinya. Beberapa yang melihat ada yang mengeluarkan tatapan memukau, namun lebih banyak tatapan meremehkan. 71 biji hanya berada di tingkat tengah. Setelah menunggu kedatangan murid 6 kekuasaan, 71 biji hanya bisa dianggap sebagai tingkat bawah. Di kerumunan orang, seorang wanita yang memiliki lekuk tubuh luar biasa berujar, "Kak, dia hanya menyalakan 71 biji, namun sudah menyombongkan diri. Benar-benar tidak takut." "Renita, apakah kamu kembali menggunakan Kak Warrior untuk membanding dengannya?" Di sebelah wanita itu, seorang pria bertubuh kekar berujar, "Apakah kamu bisa menggunakan orang biasa untuk membandingkan? Kak Warrior bukan orang biasa, apakah kamu tidak mengetahuinya? Wanita ini bukan orang lain, dia adalah Renita." Pria bertubuh kekar ini adalah kakak Renita, yaitu si barbar. Sedangkan pria yang hanya terdiam berada di sebelah si barbar adalah si hitam. Masalah yang begitu besar, 3 orang ini tentu tidak akan melewatinya. Renita mencibir, lalu kembali menatap panggung formasi pengirim dan berujar, "Kak, apakah warrior yang akan kembali?" Si barbar mengedikkan bahu lalu berujar, "Bagaimana mungkin kakakmu tahu? Tapi aku merasa dia tidak akan kemari, meskipun kemampuan Kak Warrior sangat kuat. Namun tidak bisa jika mengikuti peringkat King Yun, meskipun dia menginginkan, Sekte Pedang juga tidak akan membiarkan Kak Warrior untuk mengikuti. Mau gimana pun jika tidak memiliki kemampuan yang cukup mengikuti peringkat King Yun akan mati. Tapi aku merasa dia akan kemari." Renita berujar dengan yakin. Si barbar menggelengkan kepala, juga merasa apakah bisa mempercayai hal tersebut. Tapi, dia tidak mempercayainya. "Kemari, kemari, murid Sekte Pedang telah kemari." Di saat itu juga, entah siapa yang berteriak. Mendengar suaranya, tatapan seluruh orang tertuju ke atas panggung. Muncul sebuah cahaya di atas panggung formasi pengirim, dan mendadak muncul 10 orang di atas panggung. "Itu warrior yang..." "Kak, itu warrior yang..." Renita langsung menemukan bayangan warrior yang. Di tatapannya terlihat senang dan semangat. Si barbar juga tersenyum saat melihat warrior yang. Terhadap warrior yang, dia juga memiliki perasaan baik. Bisa dikatakan, di dalam lubuk hatinya, dia menganggap warrior yang sebagai temannya. Bukankah hal wajar merasa senang saat melihat teman? Warrior yang tidak melihat Renita, si barbar, dan si hitam. Kini dia serta beberapa orang yang berada di sebelah merasa terkejut melihat banyak orang kemari. "Tetua penguasa pedang, mereka kemari untuk menyambut kita?" Fredkin bertanya. Beberapa orang yang berada di sebelah juga menatap ke arah Yuan Yu, ingin mengetahui jawaban. Yuan Yu tersenyum pahit lalu berujar, "Kalian berpikir berlebihan, apakah kalian melihat tiang tersebut? Itu adalah tiang untuk mengetes, benda untuk mengetes kemampuan seseorang, mereka kemari untuk melihat kemampuan murid sekte. Oleh karena itu, kalian harus berusaha, setidaknya menyala hingga 90 biji ke atas. Membanggakan sekte pedang." Mendengar kata-kata Yuan Yu,
Seluruh orang menganggukkan kepala. Apakah kalian mengetahui saat itu Tetua Su menyalakan berapa biji? Saat itu juga, pria yang berada di sebelah Sheila King terkekeh sembari bertanya. Seluruh orang menatap ke arah Sheila King dan Tetua dengan penasaran. Tatapan warrior yang juga mengeluarkan tatapan penasaran, Sheila King juga pernah menaik ke peringkat King Yun. Tentu hasil dia juga sangat baik. 93 biji. Pria itu terkekeh lalu berujar, saat itu Tetua Su menyalakan 93 biji, menahan sekte hantu untuk mengikuti peringkat King Yun. Mungkin kalian merasa 93 biji bukanlah apa-apa, namun kalian tidak akan berpikir seperti itu usai mengetes. Saat itu, Partai Yuan menyalakan berapa biji? Mendadak, warrior yang bertanya. Dikarenakan Partai Yuan memperolehkan peringkat pertama, tentu dia menyalakan sangat banyak, dan dia merasa penasaran akan hal tersebut. Karena jika telah mengetahui kemampuan Partai Yuan, sudah bisa memastikan kemampuan diri sendiri. Mendengar kata-kata warrior yang, beberapa orang yang berada di sebelah juga mengeluarkan tatapan penasaran. Partai Yuan, partai yang benar-benar besar di wilayah selatan, seluar biasa apa mereka? Pandangan pria yang berada di sebelah Sheila King terlihat tidak senang. Dia membahas topik ini hanya ingin membuat Sheila King senang. Namun murid ini justru tidak bisa melihat situasi, mengeluarkan pertanyaan yang membuat Sheila King merasa canggung. Di saat dia akan memarahi warrior yang, Sheila King justru berujar, 97 biji, Partai Yuan yang menyalakan terbanyak, juga memperolehkan peringkat pertama di peringkat King Yun, dan dia menyalakan 97 biji. Kalian jangan melihat hanya beda 4 biji, namun perbedaan ini sangat besar. Karena setelah berada di atas 90, ingin menyalakan 1 biji pun sangat susah. Kalian akan merasakannya setelah ini. Melihat Sheila King ternyata menjelaskannya, tatapan pria yang berada di sebelah memancarkan sekilas tatapan terkejut. Dia menatap Sheila King, lalu kembali menatap warrior yang, dan dia terdiam. Sebesar apa perbedaan 97 dan 94, hanya bisa mengerti setelah merasakan sendiri. Di bawah pimpinan Yuan Yu, seluruh orang tiba di luar pintu. Tatapan Yuan Yu menyapu seluruh orang, lalu tertuju kepada Rian Si dan berujar, Rian Si, kamu mencoba terlebih dahulu. Mimik wajah Rian Si terlihat senang, perasaan mendahului muncul di dalam lubuk hatinya. Apa maksudnya tetua penguasa pedang memanggilnya untuk maju pertama? Maksudnya, tetua penguasa pedang menganggap penting terhadapnya, dan menganggap dia bisa mewakili sekte pedang untuk bertanding di ronde pertama.